Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan memberikan contoh penggunaan teorema substitusi yang telah dipelajari sebelumnya. Sebenarnya ini pun kita tidak terlalu perlukan. Mengapa? Karena metode substitusi itu sendiri itu sudah sering digunakan. Namun tidak apa-apa, kita lihat contohnya. Contoh 7.3.9 di sini. Misalkan diminta untuk menentukan nilai integral dari 1 sampai 4 untuk fungsi sin akar T per akar T dt. Di sini kalau kita misalkan Vt dengan akar T, jadi nanti berubah jadi seperti ini, sin Pt per Pt kan seperti ini dt, seperti itu modelnya. Dengan T-nya itu elemen 1 sampai 4 karena batas integralnya 1 sampai 4. Sehingga kita punya nanti V aksen T-nya ini. V aksen T-nya yang ini. V aksen T-nya berarti tadi kan kita punya sin Vt Pt. Kemudian kita punya V aksen T-nya. V aksen T-nya nanti sama dengan 1/2 akar T. Berarti apa yang kita punya? Berarti kita bisa mengganti di sini akar T-nya kan, akar T-nya, atau tidak usah diganti di sini dengan Vt ini. Jadi kita tidak usah ganti ini Vt, sin Vt per akar T. Di sini kasih 2, di sini 2 juga. Berarti ini sudah sama kan? Ini menjadi sin Vt 2 kali sin Vt V aksen T. Nah, ini sudah memenuhi model yang kita inginkan. Berarti modelnya kan sudah sama. Kita sudah punya bentuk integral 1/4 dari 2 kali 2 sin Vt V aksen T. Nah, menurut teorema tadi, ini nilainya akan sama dengan 2 kali integral V1 ya. V1 V4 dari Fx. Fx-nya di sini berarti sin 2-nya saya keluarkan, atau kita belum pelajari misalnya ini ya. Tulis di sini saja dulu. Berarti ini 2 sin Fx-nya. Fx-nya di sini berarti sin x langsung ya. Dx. Seperti itu. Jadi tinggal ini yang kita kerjakan yang ini. Nah, tentu sin x itu integralnya itu adalah minus cos. Sehingga diperoleh hasil ini. Saya kira cukup sederhana. Kemudian contoh yang kedua sama fungsinya, tapi batasnya dari 0 sampai 4. Untuk contoh yang kedua ini akan diperlihatkan bahwa memang penting kita memiliki Vt-nya itu harus kontinu pada domain yang kita ingin integralkan dia fungsinya. Di sini kita diberikan 0,4 ya, 0,4. Sehingga kita bisa lihat kalau kita punya Vt sama dengan akar T, nanti fungsinya tidak terdefinisi, tidak kontinu, atau turunannya ini tidak kontinu ya. Ya, turunannya tidak kontinu. Kan tadi di teoremanya itu diberikan ini V aksen harus ada pada J. J-nya di sini nanti 0,4. Nah, di sini didapatkan nanti turunannya tidak kontinu di 0. Kenapa? Karena turunannya Vt itu kan 1/2 akar T. Tentu nilainya di 0 itu tidak ada. Makanya dikatakan di sini tidak mempunyai turunan yang kontinu pada 0,4. Akibatnya kita tidak bisa menggunakan teorema 7.8. Tapi di sini diberikan juga penjelasan bahwa di sini belum jelas bahwa integralnya ada. Artinya tidak bisa juga dibilang tidak ada. Katanya bisa kita gunakan latihan 7.2.11 atau subbab sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini. Silahkan diperiksa di latihan itu. Kemudian katanya di situ kita bisa menggunakan teorema dasar kalkulus yang pertama untuk mendapatkan ini. Dengan catatan dibuat E-nya. Kemarin kan di teorema dasar kan syaratnya F kapital kalau diturunkan ke T itu harus sama dengan F kecil T, kecuali mungkin di suatu himpunan yang finite, berhingga. Dalam hal ini
E disimbolkannya seperti itu. Jadi di sini fokusnya kita untuk melihat bahwa kalau V actionnya tidak disyaratkan continue atau V actionnya tidak disyaratkan continue, maka tidak bisa digunakan teorema substitusi. Namun di sini juga diberikan penjelasan bahwa akan diberikan teorema substitusi untuk integral Riemann yang diperumum, tapi itu dipelajari di bab 10.